lagi. Nanti untuk kelompok 4, 5, 6 dan seterusnya akan menyesuaikan dengan jadwal Ramadan, kemudian Syawal, Idul Fitri dan sebagainya. Tapi paling tidak yang sudah saya share di grup, yaitu jadwal presentasi ini, pengumpulan makalah, presentasi, sudah saya share sesuai dengan jadwal per minggu. Nanti entah teknisnya, misalkan 1 hari harus libur, apakah digabung ke hari atau minggu selanjutnya, jadi yang biasanya presentasi 2 kelompok jadi 4 kelompok atau bagaimana. Dan nanti pertimbangan-pertimbangan juga akan kita pikirkan. Kalau nanti diliburkan, apakah nanti UASnya itu terlalu lama atau tidak jika dibandingkan dengan kelas yang lain. Karena kita memang awal perkuliahan pertama kemarin sempat mundur karena ada yang belum selesai KRS-an, sehingga saya mengambil kebijakan untuk menunggu. Nanti kasihan bagi yang belum KRS-an tidak mengetahui kontrak kuliah, sehingga nanti tertinggal dengan teman-teman yang lain. Baik, kita akan membaca sedikit. Ini hanya mukadimah saja. Nanti yang lebih detail akan dijelaskan oleh presentator di kelas masing-masing. Perlu diketahui untuk UTS nanti diambil dari pembahasan yang sudah pernah dibahas. Jadi selain kalian mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya, nanti UTS itu kan antara kelompok 6 dan 7. Jadi pembahasan yang akan diujikan UTS itu yaitu pembahasan kelompok 1 sampai kelompok 6. Kemudian pembahasan untuk asbabul wurudnya dari kelompok 13 sampai kelompok 8. Terus nanti yang dipelajari yang mana saja, Pak? Nah, kalau UTS berarti asbabun nuzulnya dari halaman 1 sampai 288. Meskipun kalian dijelaskan oleh presentator, usahakan kalian tetap membaca sendiri secara mandiri asbabun nuzul dan asbabul wurud. Karena semua akan ditanyakan dari 2 kitab tersebut. Ini juga dari halaman 1 kitab asbabul wurud sampai 252. Nah, semua pertanyaan akan ditanyakan dari halaman-halaman tersebut, tidak akan keluar dari itu. Jadi dicicil dari sekarang. Karena kenapa? Kalau seandainya tidak dicicil, untuk membaca 1 malam, nah biasanya kan kalau mahasiswa itu sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, untuk membaca 500 halaman, ini 288 tambah 252, ya 500 sekian halaman, dalam waktu semalam itu tidak mungkin. Maka silakan dicicil, dibaca ketika kalian lagi senggang, tidak ada kerjaan, dari baca Facebook, lebih baik baca kitab asbabun nuzul atau asbabul wurud. Nah, dicicil sedikit demi sedikit. Paling tidak ayat ini asbabul wurudnya itu gimana? Ayat ini asbabun nuzulnya itu bagaimana? Ayat B asbabun nuzulnya itu bagaimana? Kemudian hadis Nabi A itu asbabul wurudnya bagaimana? Nah, kalian harus paham. Baik, kita ke asbabun nuzul. Qala Allah Ta'ala Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah.
atau menghadap Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu bahasanya itu singkat, padat, jelas. Kalau misalnya kalian pernah belajar bahasa Arab, pasti kalian mengetahui apa perbedaan alimun dan alimun. Saya catatkan di Microsoft Word. Kalau di ayat Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ini, innallaha wasi'un alim. Fi'il madinya itu alima. Alima itu artinya mengetahui. Fa'ilnya alimun. Orang yang berilmu. Alimun. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, kata alima, jika dinisbatkan kepada Allah, maka ditulisnya alimun. Jadi alimun itu artinya yang maha mengetahui. Ketika disebutkan yang maha mengetahui, berarti tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Udah paling tinggi, paling mentok. Itu alimun. Nah, sedangkan alimun ini artinya orang yang berilmu atau ilmuwan atau cendekiawan. Kita mungkin di Indonesia sering mendengar ulama ya. Ulama itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Alimun, alimani, ulama. Sama dari kata alimun. Jadi kata alimun, orang yang berilmu, ulama itu jamaknya, orang-orang yang berilmu, berarti masih ada orang berilmu yang lain. Artinya ada orang yang lebih pintar lagi, orang yang lebih fakih lagi, orang yang lebih paham tentang hadis lagi, orang yang lebih paham tentang fikih lagi. Nah, seperti itu. Maka biasanya kalau manusia itu menggunakan kata alimun. Sedangkan dalam Al-Quran ketika diawali dengan wallahu wasi'un alim, alimnya itu menggunakan seperti ini. Ini artinya yang maha mengetahui. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini, tentang sebab turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Saya pernah sempat lihat ada yang bertanya di grup WA, di kurang tahu saya kelas apa, saya agak lupa, tapi dia bertanya kepada presentator, apakah setiap ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Apakah setiap ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya? Jawabannya tidak. Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Jadi ada sebagian ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul, ada sebagian yang tidak memiliki asbabun nuzul. Turunnya ayat Al-Quran itu bertahap, tidak daf'ah wahidah. Daf'ah wahidah itu maksudnya tidak langsung turun semua dalam satu waktu. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu daf'ah wahidah. Turunnya langsung ketika itu juga. Taurat, Injil. Ketika sudah turun, umat Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu kaget. Maksudnya berat untuk menerima seluruh apa yang ada di dalam kitab Allah, yaitu kitab Taurat dan Injil. Itulah dengan Zabur. Maka Al-Quran itu turunnya itu bertahap, tidak daf'ah wahidah. Jadi sesuai dengan kejadian-kejadian untuk sebagian ayat. Dan sebagian ayat yang lain tidak ada asbabun nuzulnya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok ayat Al-Quran itu turun bertahap?
Apa hikmah di balik itu? Kenapa Allah menghendaki seperti itu? Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena dengan turunnya, di antara hikmahnya itu, dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, yang pertama, menguatkan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Jadi Nabi Muhammad itu dalam berdakwah mengalami banyak cobaan, banyak ujian dari orang kafir Quraisy, baik secara verbal, lisan, ataupun perilaku, sampai dilempari batu, kemudian bahkan diancam dibunuh, mau dibunuh ketika sebelum hijrah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat demi ayat untuk menguatkan hati Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi kalau Nabi Muhammad sedang sedih atau ya mungkin karena banyak hal ya, diantaranya peristiwa istrinya meninggal, yaitu Siti Khadijah. Di tahun yang sama pamannya juga meninggal, Abu Thalib. Jadi disebut dengan Amul Huzni, tahun yang menyedihkan. Di dalam satu tahun, dua orang yang selalu melindungi Rasulullah SAW, yang selalu mensupport Rasulullah SAW, yang selalu menjaga Rasulullah dari orang-orang kafir Quraisy meninggal dunia. Siti Khadijah dengan hartanya yang memiliki sepertiga harta kekayaan orang Arab pada zaman itu, semua hartanya digunakan untuk berdakwah, untuk kepentingan dakwah Islam, mensupport Rasulullah. Abu Thalib ketika Rasulullah itu dipojokkan oleh paman-pamannya, orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar jahiliyah pada zaman itu, Abu Thalib yang membela, yang memasang badan di hadapan Rasulullah, menjaga Rasulullah. Dan orang-orang kafir Quraisy itu agak segan dengan Abu Thalib. Jadi itu dulu ketika Abdul Muttalib, paman Rasulullah, Abdul Muttalib itu dulu seperti pemimpin orang Arab. Jadi pemimpinnya lah. Kalau mungkin bisa disebut zaman sekarang presiden ya. Dulu ada istilah raja. Kemudian ada pemimpin kabilah dan sebagainya. Yang penting pemimpin di Mekah waktu itu adalah Abdul Muttalib. Bahkan saking mulianya Abdul Muttalib beserta keluarga Bani Hashim, kita masih keturunan Hashim ya, itu memiliki kemuliaan menjaga Mekah, menjadi pelayan Mekah atau yang memanage. Kalau sekarang itu kan kerajaan Saudi, Khadimul Haramain, pelayan dua kota suci. Nah dulu itu ya Bani Hashim dengan pentolan Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Jadi semua kabilah-kabilah yang ada di Arab pasti kenal Abdul Muttalib karena pemimpin tertinggi, dan semua pasti segan dengan Abdul Muttalib. Apalagi waktu itu Rasulullah lahir ketika peristiwa gajah, dan Abdul Muttalib sendiri yang menggendong Rasulullah yang masih bayi. Ketika Abdul Muttalib wafat, meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Thalib. Jadi Rasulullah itu dilahirkan di keluarga yang sangat-sangat mulia. Kalau bisa disebut dengan darah biru. Jadi saking terhormat, sangat terhormat itu keluarga Rasulullah SAW. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu mau membunuh Rasulullah, mau menyerang Rasulullah, menyakiti Rasulullah, itu juga sebenarnya di dalam hati mereka ada kekhawatiran juga. Karena ya anak pemimpin loh, anak pemimpin Mekah mereka sakiti, otomatis keluarganya pasti akan marah. Seperti itu. Meskipun ya di antara paman-pamannya itu ada yang memusuhi juga, tetapi paman-paman Rasulullah yang lain
membela Rasulullah. Abu Thalib, Hamzah, kemudian Abbas, dan sebagainya. Abbas itu bapaknya Abdullah ibn Abbas. Akhirnya masuk Islam. Baik, kembali lagi. Ayat ini turun. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Di antaranya diriwayatkan oleh An Ibni Umar. Ini nama lengkapnya An Abdillah Ibni Umar. Abdullah Ibnu Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara perawi-perawi dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ada Abu Hurairah dengan 5.000 riwayatnya atau 5.000 hadisnya. Kemudian Abdullah bin Umar ini 2.000-an. Kemudian ada Aisyah juga 2.000-an. Kemudian ada Anas bin Ibni Malik 1.000 sekian. Ya, jadi termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ini Ibnu Umar. An Ibni Umar qol, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ilal Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajhu. Qala wa fihi nazalat fa inna ma tuwallu fatama wajhullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas unta dalam sebuah perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Beliau menghadapkan wajahnya kemana saja unta itu menghadap. Terkait peristiwa ini turunlah ayat fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi yang namanya perjalanan walaupun di gurun pasir itu jalannya ya tidak lurus terus ya. Terkadang belok seperti itu. Maka ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah menjadi dalil ketika kita naik kendaraan baik itu mobil, bis, kemudian kapal laut, pesawat sekalipun kita boleh menghadap ke arah tempat duduk kita. Tidak harus menghadap kiblat. Kalau misalnya kita ketika itu sholat kebetulan tempat duduk kita menghadap kiblat, Allahu Akbar, namanya mobil kan ya, kadang belok kiri, belok kanan, otomatis kan arahnya sudah berubah. Ya nggak usah dipaksakan ngadepnya nanti ke kiri, kemudian ke kanan lagi, dan sebagainya. Nggak perlu. Karena sudah turun ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap dalam sebuah perjalanan, disitulah wajah Allah. Kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, An Amir ibni Rabi'ah. Qal, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita dulu itu bersama Rasulullah fi safarin dalam sebuah perjalanan. Fataghayyamat as-sama' wa ashkalat alainal qiblah. Tiba-tiba langit itu tertutup, mendung, sehingga kami kesulitan untuk menentukan arah kiblat. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada kompas ya. Kalau zaman sekarang bisa pakai HP, bahkan pakai aplikasi di Android ataupun iOS, nanti ditujukan arah kiblat. Kalau pada zaman dahulu orang lihat arah itu lewat langit atau melihat bintang. Jadi ada ilmu falak namanya. Bulan ini bintangnya sini, arahnya sini. Orang zaman dulu itu pintar kayak gitu. Dan ilmu falak itu luar biasa. Tidak hanya menentukan arah saja, sampai untuk menentukan tanggal-tanggal Syawal, tanggal 1, kapan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan itu bisa dengan ilmu falak. Dulu. Sampai sekarang ada, tapi sekarang hanya sebagian orang yang menguasai. Nabi yang pertama mulai menguasai ilmu falak itu Nabi Idris
Adam Idris, Nabi yang kedua atau Rasul yang kedua yang sering kita hafal di 25 Rasul. Itu Nabi Idris sudah menguasai ilmu falak gitu. Jadi ilmu yang sudah lama sekali sampai sekarang. Nah, ketika orang Arab waktu itu melihat awan itu menutupi langit sehingga tidak terlihat bintang-bintang, kita tidak tahu arah kiblatnya. Askalat alaina al-qiblah, kita susah untuk menentukan mana arah kiblat. Fasallaina wa a'lamna. Kemudian kami pun sholat dan memberi tanda pada arah sholat kami. Sholat, kemudian ini tadi malam atau kemarin, ini kemarin sholat gitu, arah yang sini. Falamma tala'atis syams idza nahnu qad shallaina li ghairil qiblah. Tapi ketika pagi harinya terbit matahari, loh kok arah yang tadi malam kita tandai ini bukan ngadep kiblat. Pada karena dzalikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah fa'aina ma tuwallu fatama wajhullah. Kemana saja engkau menghadap, disitulah wajah Allah, atau disitulah kamu menghadap pada Allah. Terkadang ada ayat Al-Quran yang turun berkali-kali. Terkadang ada ayat Al-Quran yang turun berkali-kali. Terkadang ada ayat Al-Quran yang turun hanya sekali. Ayat itu sudah turun, ya sudah, setelah itu tidak diturunkan lagi atau tidak disampaikan lagi oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kasus walillahil masyriq wal maghrib ini kemungkinan turun berkali-kali. Di antaranya yang pertama tadi ketika Rasulullah dalam perjalanan, kemudian yang kedua ini ketika Amir bin Rabi'ah bersama para sahabat yang lain dalam perjalanan kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala fabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Jadi kemarin mungkin saya sudah menjelaskan tentang syariah ini, nggak tahu di kelas psikologi Islam atau di kelas KPI. Jadi perbedaan syariah dan ghazwah, antara ghazwah dan syariah itu sama-sama artinya peperangan. Tetapi kalau ghazwah, peperangan yang ketika kejadian tersebut terjadi baku hantam atau saling perang, saling pedang-pedangan, ada korban terbunuh dan sebagainya lah. Itu ghazwah. Kalau syariah itu Rasulullah mengutus sahabat ke sebuah daerah. Nah, ketika sahabat itu sampai ke daerah tersebut, kemudian menyampaikan dakwah Islam, penduduk di daerah tersebut langsung menerima Islam. Jadi tidak melawan, bahkan menerima. Ikut ajakan untuk masuk Islam. Kalaupun yang nggak masuk Islam, tetap dengan agamanya Nasrani atau Yahudi, Islam atau para sahabat tetap membiarkan, menjaga kehormatannya, menjaga keamanannya, dan dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Tetapi memang ada upeti lah atau bayaran seperti itu. Kalau orang Islamnya itu bayar zakat, kalau orang yang ahlu dhimmah, yang non muslimnya itu ya bayar upeti itu. Nah, syariah ini Rasulullah mengutus sahabat dalam sebuah syariah, dalam sebuah perjalanan untuk perang, tetapi tidak terjadi baku hantam di situ. Kuntu fiha. Ini maksudnya Jabir itu saya berada di dalam syariah tersebut, dalam peperangan tersebut, atau utusan tersebut. Fa'asobatna dulmah falam na'rif al-qiblah. Kemudian waktu itu tiba-tiba gelap, sehingga kita sulit untuk mengetahui mana arah kiblat. Faqalat ta'ifatun minha, di antara ta'ifah atau kelompok ada yang mengatakan al-qiblatu hahuna qibla shimal. Jadi kiblatnya ini
ke arah sini, ke arah utara. Jadi kalau kita ya kiblat ya barat, memang Indonesia tempatnya di situ. Tapi kalau orang yang tinggal di Saudi, ya tergantung posisinya di sebelah mananya Ka'bah. Kalau di Mesir itu berarti ke arah timur. Kalau di Syria ke arah selatan. Kalau Yaman ke arah utara. Nah, ketika itu ada sekelompok yang mengatakan kiblatnya itu ke arah utara. Shimal, ke arah kiri. Jadi kalau Syamal itu utara, kalau Shimal itu kiri. Harokat dalam bahasa Arab itu berbeda, fathah dan kasroh sudah berbeda artinya. Di sini qibala Shimal, ke arah kiri. Fasallu wa khottu khotton. Kemudian mereka sholat ke arah, setelah menghadap kiri, mereka sholat, kemudian memberi garis, tanda lah. Saya sholat menghadap ke situ. Qala ba'duhum, di antara mereka ada yang mengatakan al-qiblatu hahuna, qiblal janub. Kiblatnya itu ke sini, ke arah selatan. Sebentar. Ini ke arah utara. Oh, ini berarti kalau diterjemahkannya ke arah utara, kemudian ke arah selatan, berarti ini salah harokat. Penulisnya ini salah harokat, atau penerbitnya ini salah harokat. Ini yang benar qibala syamal, bukan shimal. Ke arah utara, qibala syamal, ke arah utara. Dengan fathah. Kemudian ada yang mengatakan qibalal janub, ke arah selatan, yang benar. Falamma asbahna wa ta'alatis syams, kemudian ketika sudah pagi hari, kita lihat terbit matahari, asbahat tilkal khutut li ghairi qiblah. Kita lihat, oh itu bukan menghadap ke kiblat ternyata. Karena kan ya melihat langit tahu arah kiblat. Kalau orang zaman dahulu itu memang pintar. Dulu itu menentukan kapan waktu duhur, asar, maghrib, isya, itu lihat langit, bisa kelihatan. Muncul mega merah dan sebagainya, itu bisa kelihatan. Kalau sekarang menentukan isya itu agak susah. Karena kenapa? Karena cahaya lampu itu, karena saking banyaknya lampu, itu pandangan ke langit itu jadi terbatas. Oleh karenanya, kalau menentukan tanggal 1 Syawal, ru'yatul hilal, melihat hilal itu tidak bisa di sembarang tempat. Di tempat kota-kota itu nggak bisa. Biasanya itu di mana ru'yatul hilal? Kalau Kementerian Agama itu menentukan titik-titik ru'yatul hilal itu di bukit-bukit, di gunung-gunung, yang mana di gunung tersebut itu tidak ada cahaya lampu. Sudah tempatnya tinggi, tidak ada cahaya lampu, pandangannya itu bisa langsung melihat ke langit, ke bintang, lebih cerah. Seperti itu. Kalau di tempat yang banyak lampunya, di perkotaan, untuk melihat ru'yatul hilal itu susah. Karena saking banyaknya cahaya itu menghalangi pandangan ke langit. Atau melihat bintang-bintangnya itu lebih susah. Seperti itu. Kalau zaman dahulu, karena memang zaman Rasulullah memang belum ada lampu ya. Mungkin pakai api, jadi masih mudah, masih kelihatan bintang-bintang ketika malam. Sehingga ketika menentukan sholat maghrib, sholat isya, dan sebagainya, itu cukup melihat langit. Kalau sekarang, ya nunggu adzan masjid atau nunggu aplikasi berbunyi. Seperti itu. Kemudian ketika pagi, itu ternyata garisnya itu tidak mengarah kiblat. Faqadimna min safarina. Kemudian kata Jabir, setelah kita selesai dari perjalanan, kita menghadap Rasulullah SAW. Fasa'alnahu an dzalika. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Ya Rasulullah, kemarin kita dalam perjalanan, kemudian kita sholat, karena ada sekelompok orang mengatakan ke arah utara. Sekelompok yang lain mengatakan ke selatan. Kita menentukan salah satunya, kemudian kita sholat. Ternyata ketika pagi tidak menghadap kiblat. Gimana ya Rasulullah? Pasal kata, mendengar hal tersebut, Rasulullah terdiam, tidak langsung menjawab.
Wa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla menurunkan ayat walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fatama wajhullah. Sesungguhnya milik Allah lah timur dan barat, dan dimanapun engkau menghadap maka disitulah wajah Allah. Nah, ini ayat ini merupakan kemudahan bagi orang Islam yang susah untuk menentukan arah kiblat. Kalau seandainya sudah jelas arah kiblatnya, ya tidak boleh sembarangan menghadap arah yang lain. Sudah jelas di situ ada masjid, ada musola, arah kiblatnya sudah jelas, ya sudah ikuti situ, jangan macam-macam. Maksudnya jangan nyari yang arah yang aneh-aneh karena sudah jelas. Tapi bagi yang kesusahan, misalnya kita datang ke sebuah daerah, ke kerabat di luar kota, atau ke mungkin apa ya, mall biasanya ada ke luar kota kemudian ke mall, di situ di musola kecilnya itu tidak arah kiblatnya, dan kita mungkin tidak bawa HP untuk menentukan arah kiblat, sehingga kita berijtihad keyakinan kita mengarah kemana. Atau dalam sebuah perjalanan kita naik mobil, kita duduk menghadap sesuai dengan kursi kita, ini berlaku ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fatama wajhullah. Karena ad-dinu yasir, agama adalah sesuatu hal yang mudah. Jadi Allah memberikan kemudahan, rukhsah bagi umat Islam. Kalau sudah mudah begini, fala tu'asir, ad-dinu yasir fala tu'asir. Ketika ada kemudahan semacam ini, udah jelas ayatnya, udah jelas syariatnya, janganlah kamu mempersulit. Nah, seperti itu. Misalnya ada teman kalian sholat salah, kemudian setelah salam kalian salah-salahkan. Padahal dia sudah berijtihad, dia sudah yakin arahnya ke sana, tapi kok setelah selesai arahnya ternyata bukan situ. Ya nggak apa-apa. Ketika dia masih sholat, misalnya teman kita, kalau sudah terlanjur salam, ya sudah, itu sudah istihadnya dan memang berlaku ayat ini. Tapi bagaimana kondisinya jika orang yang sholat itu masih baru 1 rakaat misalnya. Terus kita datang dan tahu bahwa arah kiblatnya bukan situ. Caranya bagaimana? Nah, ketika dia sholat berdiri semacam seperti ini, sholat berdiri ya, kita arahkan, kita pegang pundaknya, kemudian kita arahkan ke arah yang benar. Dan dia terus meneruskan sholatnya, tidak perlu membatalkan sholatnya. Karena peristiwa pindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Mukarramah, jadi sahabat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian datanglah sahabat yang lain mendengar wahyu dari Rasulullah, kiblat sudah pindah, kiblatnya sudah pindah, bukan Baitul Maqdis tapi ke arah Mekah Mukarramah. Akhirnya di saat itu juga orang yang sedang sholat di masjid itu menghadap atau mengalihkan ke arah Mekah. Maka ketika umrah itu ada masjid yang memiliki 2 kiblat, Masjid Qiblatain namanya. Masjid Qiblatain memiliki 2 kiblat. Karena kejadiannya di masjid tersebut, ada seorang sahabat yang sholat jamaah menghadap Baitul Maqdis, datanglah sahabat yang lain menceritakan wahyu telah turun, kiblat sudah pindah ke Mekah Mukarramah. Di saat itu juga sahabat langsung mengarahkan arah kiblatnya ke Mekah. Disebut dengan Masjid Qiblatain. Baik, karena sudah 4:30, setelah ini presentator silahkan menjelaskan di ruang breakout room masing-masing. Nanti masih ada waktu 1 jam atau 1,5 jam lah menjelang maghrib. Ketika sudah maghrib atau mau mendekati maghrib, silahkan di-cut, nggak masalah. Langsung pindah pertanyaannya ke grup WA, pertanyaannya. Nanti dijawabnya setelah sholat maghrib juga nggak apa-apa. Atau sampai tengah malam juga nggak apa-apa. Kalian diskusi di grup sampai malam juga nggak apa-apa. Atau besok juga nggak apa-apa dijawabnya. Baik. Saya kira cukup.
dan saya buka breakout room.